Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu wa afdalu taslim ala al-mab'uts rahmatan lil alamin, sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na 'bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal 'alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin wal hadirat kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu jemaah salat jemaah kajian duha tadabbur tafsir Al-Qur'anul Karim. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah hingga saat ini kita diberikan kesempatan, kesehatan dan juga iman sehingga mampu lahir batin kita hadir di rumah Allah ini. Semoga Allah berikan kita kefahaman, amal yang diterima dan keistiqomahan. Amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan tafsir suratul A'la. Kalau tidak salah terakhir pembahasan mengenai akhir surat Al-A'la. Insyaallah kita akan mengkhatamkan tafsirnya, atau kita akan menyelesaikan insyaallah tafsir dari surat Al-A'la pada hari ini insyaallah. 8 Bu. Baik. Baik. Sebelumnya kita baca surat Al-Fatihah dan surat Al-A'la secara bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى عليه السلام. Insyaallah kita Masjid Al-Hakim akan memfokuskan tafsir juz amma. Bagi Bapak Ibu yang hadir di majelis kajian saya yang lain, insyaallah kita akan membahas surah-surah pilihan insyaallah.
Baik, kita akan mengkhatamkan surat Al-A'la. Kita mulai lagi atau kita review dari ayat 8 ya. Qala ta'ala wa sanuyassiruka lil yusra. Akan kami mudahkan engkau. Kaf di sini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena kemudahan hakikatnya datang dari Allah. Nabi pernah mengajarkan kita doa, la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ja'al hazna idza syi'ta sahla. Ada yang hafal doanya, Bu? Itu doa kemudahan ya. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ja'al hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, kemudahan itu tidak kemudahan melainkan dari Engkau, dan Engkau menjadikan sesuatu itu sulit, namun jika Engkau berkehendak dia menjadi mudah. Ibu Bundo yang hafal. Oh, baik. Nah, bagi Nabi Muhammad SAW, seorang Rasul, Nabi, dan siapapun yang mengikuti sunnah beliau, akan Allah berikan kemudahan di dalam banyak hal. Di antaranya ialah di dalam berdakwah, di dalam mengaji, ya, dengan syarat hati kita ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Siapa yang ikhlas bersungguh-sungguh, ya, dalam mengkaji Al-Quran, pasti Allah berikan banyak kemudahan. Kemudahan untuk mendapatkan guru, kemudahan untuk mendapatkan majelis, kemudahan akan Allah berikan bagi orang yang sungguh-sungguh. Sebab Allah Subhanahu wa taala sebelum mengatakan wan yassiruka lil yusra, pangkalnya ialah sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Ya. Kita sudah bahas sanuqri'uka fala tansa. Di situ adalah ada adab ketika berinteraksi dengan guru. Ada kesungguhan di dalam mencari ilmu, mendapatkan pemahaman Al-Quran, bahkan hafalan Quran dari guru. Ya. Maka Rasulullah SAW mendapatkan banyak kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Secara konteks ayat, kemudahan untuk menghafalkannya, karena metodenya benar. Metodenya adalah bersungguh-sungguh dan memiliki guru dalam belajar Quran, dan dibacakan Quran itu dan didengarkan, dipersimakkan oleh guru tersebut. Kemudian karena keinginan dan kesungguhan Nabi untuk menyebarkan dan mengajarkan Al-Quran itu kembali sehingga memiliki maslahat kepada umat. Karena ayat ini ketika turun berkaitan tentang ketergesa-gesaan Nabi pada permulaan beliau menerima Al-Quran. Ya. Ketika Jibril membacakan ayat, Nabi mulutnya komar-kamit, seolah-olah tergesa-gesa. Landasannya karena Nabi khawatir apabila tidak tertangkap itu ayat dan tidak sampai kepada umat. Itu maksudnya. Jadi kalau orang memiliki batin jahar, ya, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Kalau orang memiliki batin niat yang ikhlas, kemudian dia bersungguh-sungguh dalam talabul ilmi untuk kemaslahatan umat, Allah berikan banyak kemudahan. Wa nuyassiruka lil yusra. Al-yusra di sini banyak penafsiran ulama. Di antaranya ialah satu, al-yusra huna bermakna al-yusra yakni bermakna at-tariqatul yusra. Jadi metode atau jalan yang mudah. Jadi kami akan tunjukkan memudahkan engkau untuk meraih jalan-jalan kemudahan. Yang kedua ada bermakna, ada yang menafsirkan kalimat yusra bermakna, tadi tafsirnya apa, Bu? At-tariqatul yusra. Jadi sanuyassiruka li tariqatil yusra. Akan kami mudahkan engkau kepada jalan-jalan yang mudah. Maksudnya amalul khair. Amal-amal kebaikan. Dan kami berikan engkau kemudahan untuk melakukan amal-amal kebaikan. Jadi orang itu
Kalau dia mengaji Quran, maka setidaknya dia mengetahui hukum lalu dia mengamalkan. Kalau orang tidak punya ilmu, maka tidak akan bisa apa yang akan diamalkan, kan gitu. Ini tafsir Ibnu Abbas. Yang kedua, lil yusra bermakna lil jannah. Siapa yang mengaji akan mudah jalannya menuju surga. Allah yang akan mudahkan. Man sahala tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Nabi bersabda, siapa yang memudahkan langkahnya menuju majelis ilmu, maka Allah mudahkan menuju ke surga. Siapa yang berat langkahnya menuju majelis ilmu, malas, tidak meluangkan waktu dan lain sebagainya, maka dia akan ketinggalan, tidak tahu halal dan haram, tidak tahu mana yang fadilah, mana yang mudarat, tidak tahu mana yang mesti dilakukan, mana yang mesti ditinggalkan dan lain sebagainya. Ketiga, al-yusra bermakna nuwaffiquka li syari'atil yusra. Akan kami mudahkan engkau wahai Muhammad, jangan khawatir, kami tunjukkan engkau kepada syariat Islam yang mudah, tidak susah. Ya. Di prinsip dalam ilmu usul fikih atau qawaid fiqhiyah sudah mengatakan agama itu adalah mudah. Kalimat syahadat mudah. Ya. Salat mudah. Tidak mampu berwudu, sakit kulit, tayamum. Tidak mampu tayamum, tidak ada debu, salat tanpa wudu dan tayamum. Tidak mampu salat berdiri, silahkan duduk. Mampu duduk, silahkan berbaring. Tidak mampu berbaring, cuman isyarat mata, silahkan isyarat mata. Ya. Oh sedang safar, silahkan jamak. Safarnya jauh, silahkan qasar. Oh hujan, maghrib, sholat jamaah di masjid, maghrib, hujan, silahkan gabungkan dengan isya di jamak. Lupa, tertidur, nggak apa-apa, sholat ketika ingat, ketika bangun. Ya. Puasa, bagi yang mampu, kalau tidak mampu puasa, silahkan diganti hari yang lain. Silahkan dibayar fidyah kalau memang sakitnya parah. Belum mampu bayar zakat, tidak apa-apa. Kalau miskin disuruh dikasih zakat. Apalagi haji, man istata'a ilaihi sabila, bagi yang berkemampuan. Begitulah. Tapi jangan dimudah-mudahkan. Ya. Jangan dimudah-mudahkan. Ya. Kemudian yang keempat tafsirnya ialah wa sanuyassiruka lil yusra ay nuhawwinu 'alaika al-wahyu wahya hatta tahfadhaha wa ta'mal biha. Akan kami ringankan wahyu itu. Wahyu itu pada dasarnya berat. Tapi Allah Subhanahu wa taala meringankan wahyu itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fadzakir inna fa'ati zikra. Kemudian datang perintah. Ya. Fadzakir. Jika ayat 678 berbicara tentang ta'lim. Jika ayat 678 berbicara tentang proses ta'lim, belajar Quran. Apakah seorang muslim selesai belajar Quran, dia baca, dia hafal, dia amalkan, selesai di situ kewajiban? Belum. Ada satu lagi, tabligh, sampaikan. Jika kita sudah belajar, bacaan kita bagus, tajwidnya bagus, iramanya bagus, hafalan banyak, kemudian kita hadir majelis ta'lim, paham kita isi kandungannya, kita amalkan, selesai, belum lagi. Ada satu kewajiban, yaitu tabligh, zakir, wa'iz, yang berikan peringatan, berikan nasihat, berikan kembangkan, sampaikan itu Al-Quran tersebut. Ya. Fadzakir, maka Muhammad berikanlah peringatan. Inna fa'ati zikra. In di sini ada beberapa tafsiran. Ada yang menafsirkan in bermakna jika sebagai huruf syarat. Berikanlah peringatan jika peringatan itu bermanfaat. Tafsiran pertama. Maknanya seorang dai, seorang muslim memperhatikan kemampuan orang lain dalam menerima ajaran Islam. Jika dirasa ini orang ini masih mu'allaf, baru masuk Islam, jangan berikan hal-hal yang memberatkan. Jangan berikan ajaran Islam yang begitu idealis. Ringankan. Jadi jika dipahami in di sini bermakna syarat, jadi fadzakir inna fa'ati zikra, berikanlah peringatan jika peringatan itu memberikan manfaat. Artinya seorang muslim harus memperhatikan apakah ilmu yang akan disampaikan atau ta'lim yang akan disampaikan atau dakwah yang ingin disampaikan itu
dia harus ukur apakah ini bermanfaat atau tidak. Sama seperti kita bicara dengan orang gila, misalnya di jalan, sepo ibu orang gilo, ibu ajak mengaji, nah, itu rasanya tidak pas. Ya. Ketemu dengan suami di rumah, suami sedang marah-marah, ibu suaminya pemberang misalnya, kemudian suami datang langsung ibu ceramahi, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afa wattaqullah. Di saat itu ceramah tidak bermanfaat, justru memberikan mudarat. Kaji ini pokoknya. Kan gitu. Artinya kalau kita pahami di sini bermakna syarat, maka seorang guru, muallim atau seorang muslim memperhatikan efektivitas apa yang dia sampaikan. Baik. Kemudian ada yang mengatakan, tafsir yang kedua, memang ini syarat tetapi ada ungkapan yang dihapus. Ada jumlah yang mahzufah. Ini pendapat Al-Imam Al-Jurjani. Jadi maknanya begini, fazakir in nafa'ati zikra aw lam tanfa'. Berikanlah peringatan jika peringatan itu bermanfaat atau tidak bermanfaat. Artinya peringatan ini tidak didasarkan kepada siapa orangnya, tetapi manfaatnya akan kembali kepada yang menyampaikan. Oleh karena itu Allah mengatakan dalam Quran, sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kau beri peringatan atau tidak, sawa'un 'alaihim, sama aja bagi mereka, bukan sawa'un 'alaika ya Muhammad. Sama aja bagi mereka. Tetapi pahalanya enggak sama bagi yang menyampaikan. Oleh karena itu tidak ada dalam sirah nabawiyah Nabi itu berhenti berdakwah gara-gara membaca ayat ini. Wah, rasanya Abu Jahal pun tidak ada manfaatnya bagi dakwah. Tidak. Rasanya Abu Jahal, Abu Lahab ini enggak mesti didakwahi lagi. Buktinya Nabi selalu mendatangi mereka dan berdakwah. Itu menunjukkan bahwasanya dakwah itu memang dia harus diukur, tetapi semua orang berhak mendapatkan dakwah sampai Islam itu. Ya. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, berusaha bermakna inna. Jadi maknanya fazakir inna zikra tanfa. Berikanlah peringatan sesungguhnya. Berarti sesungguhnya peringatan itu bermanfaat. Cuman kadar manfaat peringatan itu berbeda-beda bagi penerimanya. Di Quran disampaikan, Qurannya sama, ayatnya sama, hadisnya sama, ustadznya sama, kajiannya sama, tempat duduknya sama, masjidnya sama, kotanya sama, mungkin pakaiannya juga sama karena majelis taklimnya seragam, selendangnya sama, ya. Tadi sarapan paginya juga sama. Tetapi penerimaan seseorang pada nasihat bisa berbeda-beda. Ada yang cuma sampai di telinganya saja, dah sampai situ aja. Putar-putar di telinganya, Bang. Ke situ. Ada yang sudah sampai ke gendang telinganya, sampai ke kemampuan dia secara secara kognisi. Dia cerna, bagus ya, bagus nih nasihatnya. Tapi ada yang sampai ketembus ke batinnya, ke kalbunya. Kenapa bisa berbeda? Sebuah nasihat yang sama, tetapi setiap orang berdampak berbeda-beda. Apa yang menyebabkan itu? Keadaan kalbu orang tersebut. Nah, makanya ayat selanjutnya apa kata Allah? Saya zakaru may yakhsha. Orang yang di dalam sekarang akan mengingat, ya, peringatan itu bermanfaat bagi siapa? Man yakhsha. Siapa yang takut? Sekarang saya tanya, takut itu amal badan atau amal hati? Amal hati. Baik, hati itu di dalam, berarti daerahnya batin. Jadi sebelum kita mengaji, siapkan hati yang hadir, qalbu yang khasyah, takut kepada Allah. Ini meskipun objeknya tidak disebut, saya zakaru man yakhsha,
Kan kalau kata kerja itu ada yang membutuhkan objek. Bagi yang takut pada siapa? Tidak disebutkan dalam ayat. Saya zakaru man yakhsha Allah maksudnya. Maka yang akan mendapatkan manfaat dari zikra peringatan itu adalah orang yang memiliki rasa takut kepada Allah. Kalau yang tidak punya rasa takut, tidak. Berapa kadar manfaat yang dia terima tergantung kadar rasa khauf, khasyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemarin Bapak nanya ya, apa beda khauf dengan khasyah? Jadi ada beberapa ungkapan dalam Al-Qur'an yang maknanya mirip-mirip. Ya, ada terkadang Allah sebut khauf, takut juga artinya, ada kadang Allah sebut dengan khasyah. Terkadang Allah sebut dengan al-wajal. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Al-wajal juga mirip tuh. Jadi ada khasyah, ada apa tadi Bu? Man yakhsha berarti khasyah. Ada al-khauf. Ada al-wajal. Baik. Apa bedanya? Ada yang tahu? Al-khauf dulu, al-khauf dulu. Al-khauf itu rasa takut terhadap sesuatu yang belum mesti terjadi dari hal-hal yang dibenci atau musibah. Jadi sesuatu yang kita hadapi maupun yang kita sangkakan akan mendapatkan mudarat dari sesuatu. Ya, misalnya takut pada bayi kautan tapi sama inyak. Inyak tuh. Bahasa kampungnya tiger. Harimau. Ya. Nah, itu takut tuh. Sebenarnya yang kita takutkan dari harimau itu bukan harimaunya, tetapi cakarnya, ya, gigitannya, ya, dimakan di harimau, gitu kan? Padahal belum tentu terjadi itu. Nah, jadi al-khauf dan kita berusaha menghindari. Itu namanya al-khauf. Ya. Sedangkan al-khasyah lebih dahsyat dari khauf. Ada makna pengetahuan terhadap apa yang ditakutkan itu, sekaligus ada makna ta'zim, pengagungan. Makanya kepada Allah tidak disebut dengan khauf saja, tetapi dalam Quran ekspresinya lebih luas, yaitu khasyah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sungguhnya hanyalah orang-orang yang memiliki ilmu. Jadi dia ma'rifat kepada Allah, dari situ dia berangkat. Dari ilmu yang dia miliki itu dia ma'rifat kepada Allah, lalu dia memiliki rasa takut dan ta'zim bersamaan. Itulah makna khasyah. Itulah makna khasyah. Dia ada rasa takut disertai dengan ta'zim dan disertai dengan ilmu, itu khasyah. Ya. Sedangkan khauf levelnya di bawah, yaitu khawatir akan mudarat. Dah, itu aja makna. Al-wajal itu gejolak kencangan hati karena rasa takut itu. Jadi al-wajal itu simptomnya, ya, efeknya. Jadi saya zakaru may yakhsha, siapapun, man ini kan umum. Siapapun dia, laki, perempuan, tua, muda, kaya, miskin, apabila di dalam qalbunya ada khasyatullah, dia bermakrifat kepada Allah, dia takut kepada Allah. Sejauh mana dia memiliki qalbu yang khasyah, sejauh itu dia mendapatkan manfaat dari Al-Quran. Ya. Jadi Al-Quran dan khasyah itu seperti sholat dan insan, manusia. Jadi khasyah ini insan, manusia, ya.
Jadi peringatan Al-Quran bermanfaat bagi insan yang memiliki khasyah. Baik. Khasyah itu bisa diperoleh dengan Al-Quran. Bukan insan sih, Al-Quran. Jadi Al-Quran akan memberikan manfaat kepada seorang insan apabila dia memiliki hati yang takut kepada Allah. Yang pertama. Namun di dalam ayat yang bicara tentang Nabi Musa itu apa itu? Izhaba fazhab anta bukan. Faqula lahu qawlan layyinan, dan berangkatlah engkau wahai Musa dan Harun kepada Fir'aun qawlan layyinan, ucapan yang lemah lembut sopan. Kata Allah, mudah-mudahan ya, dia yatazakkaru aw yakhsha, mudah-mudahan dia ingat dan takut kepada Allah. Ya. Jadi Al-Quran bisa mendatangkan khasyatullah. Ya, Al-Quran, orang kalau serius belajar Al-Quran itu bisa memupuk khasyatullah. Dia belajar Quran nih, ilmu ya. Dari ilmu itu dia akan memunculkan sifat khasyatullah. Nah, khasyatullah itu yang dia miliki di hatinya, khasyatullah yang ada di hati itu kembali lagi akan memberi manfaat apabila seseorang itu mengkaji Al-Quran. Ini saling mengisi gitu, Bu. Saling mengisi. Saya ulangi. Kalau seseorang itu belajar Quran, maka salah satu faedah di belajar Quran, dia hatinya itu menjadi takut kepada Allah. Muncul sifat khasyah. Nah, khasyah yang dia miliki itu akan membantunya berinteraksi, memahami ilmu yang dipelajari kembali dari Al-Quran. Sama seperti sholat dan ini sholat nih. Sholat. Kemudian ini ada al-fahsya wal munkar. Di dalam Quran dikatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah seseorang dari perbuatan yang menjijikkan, keji dan mungkar. Nah, tapi orang yang terbiasa berbuat fahsya dan mungkar bisa terhindar atau berat melakukan sholat. Jadi kenapa seorang itu susah bangun tahajud? Dosa banyak. Salah satunya karena dosa. Kenapa orang itu susah mengaji? Malas. Datang pengajian, bekolah, insyaallah. Lah tiba mana jadi kudanil ngantuk maksudnya. Ya, ketiduran. Nah, itu disebabkan karena dosa. Setiap sholat Jumat tempat tidur siangnya itu masjid jadinya. Nah, itu karena dosa. Jadi inilah peredaran Al-Quran terhadap rasa keadaan kolbu seseorang. Begitu juga peredaran sholat dan fahsya wal munkar. Sholat yang benar akan menyebabkan seorang terjauh dari fahsya wal munkar. Fahsya munkar apabila banyak dikerjakan, maka menyebabkan seorang terhalang dari sholat. Orang yang mengaji Quran dengan metode yang benar, dengan niat yang benar, dengan cara yang benar, akan menghasilkan khasyatullah. Khasyatullah akan membantu dia lagi untuk memahami Al-Quran. Jadi beruntunglah kalau ibu, bapak ibu bisa lancar ini alirannya. Nah, kadang-kadang ini tersumbat ini kadang-kadang. Kadang-kadang ini tersumbat pada diri seseorang. Mana? Yang mana, Pak? Salat. Saya ulang lagi. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat itu, salat yang mana? Salat yang ditegakkan, salat yang benar, enggak asal-asalan, bisa mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan munkar. Dari dosa. Baik, dia punya proteksi. Kemudian orang yang senang melakukan fahsya munkar, senang berzina, senang minum khamr, senang berbuat dosa, zalim dan lain sebagainya,
maka dia akan terhijab dari amal soleh, di antaranya sholat. Makanya Imam Al-Ghazali mengatakan, salah satu sebab orang itu susah melaksanakan ketaatan adalah hati yang banyak berdosa. Jadi maksiat menghalangi seorang dari ilmu dan ulama. Jadi maksiat menyebabkan seorang terjauh dari ilmu dan alim ulama. Baik. Jadi kata Allah, "Fadzakir in nafa'ati dzikra", sesungguhnya peringatan Muhammad itu bermanfaat minimal untuk dirimu sendiri, karena Allah mencatat itu sebagai amal saleh, sebagaimana disebutkan oleh Al-Qushairi. Ammi ma anta tazkirata wal wa'az, ya Muhammad, luaskanlah peringatan itu. Siapa saja kasih, mau pejabat, non pejabat, mau selebritas, mau anak rakyat kecil, ya, mau orang tua, mau anak muda. Nah, namanya agama mesti disampaikan. Harus rata, menyebar sebagaimana tersebarnya sinar matahari, tak pilih-pilih tempat, atau tersebarnya hujan, tidak pilih-pilih tanah, semuanya kena. Tapi lihat tanah, Bu, ada tanah tuh yang keras, ada tanah yang lunak, ada tanah yang cadas. Airnya sama, tetapi ada yang mampu menyimpan air, lalu bermanfaat menumbuhkan tanaman, ada yang terpental air itu, tidak terima dia. Nah, begitu keadaannya. Jadi luaskan dakwah itu, Quran itu, ya. Wa in kana al-wa'zu innama yanfa' may yakhsha. Nah, kan yang paling banyak mendapat manfaat dari peringatan Al-Quran adalah orang yang qalbunya ada khasyatullah. Walakin yahsulu dzaka thawabud du'a, namun pahala dalam menyampaikan itu telah sampai pada engkau. Baik. Wa yatajannabuha al-ashqa allazi yasla an-nar al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Tajannub artinya ialah, secara bahasa tajannub artinya menyelisihi. Jadi berbeda tarikh. Itu tajannub. Misalnya saya di sini, di A, hanya di B. Saya di timur, dia di barat. Misalnya hitam, putih. Nah, itu namanya tajannub. Wa yatajannabu, berlari, menghindari. Siapa itu? Al-ashqa. Jadi orang yang tidak menerima dakwah Nabi Muhammad itulah ashqa. Ashqa isim tafdhil dari syaqi. Syaqi itu artinya orang yang celaka, orang yang sial, orang yang binasa. Ashqa bermakna yang paling celaka, yang paling binasa, yang paling sial. Artinya ashqa. Artinya penerimaan seseorang terhadap Al-Quran berbanding terbalik atau berbanding lurus dengan nasibnya. Jadi yang paling beruntung adalah orang yang menerima Al-Quran, beriman kepada Al-Quran. Lawannya ashqa. Baik. Alif lam di sini ada dua pendapat ulama pada kata al-ashqa. Alif lam yang pertama, alif lam jinsiyah, artinya berlaku siapapun, umum. Ya. Bermakna istighraq, ya, mencakup siapapun. Siapapun yang menjauhi Quran maka dia celaka. Tidak peduli zaman, waktu, keadaan, suasana. Mau dia anak presiden sekalipun, kalau dia mengingkari Quran, celaka. Walaupun dia orang kecil, rakyat miskin, tetapi dia beriman pada Quran, dia yang paling bahagia. Alif lam yang kedua bermakna muta'ayyinah istilahnya. Definitif, menunjuk kepada beberapa orang di zaman turunnya Quran ini. Kata Imam Al-Qurtubi adalah Al-Walid bin Mughirah dan Utbah bin Rabi'ah. Siapa, Bu? Al-Walid bin Mughirah dan Utbah bin Rabi'ah. Siapa Walid bin Mughirah? Buka surat Al-Mudassir ayat 11 sampai 26. Itu bicara tentang Walid bin Mughirah itu. Pemuka Quraisy yang kaya raya, tampan rupawan, nasabnya mulia, darah biru, pejabat tinggi. Awalnya dia mengagumi Quran, tapi karena takut posisi dan jabatan dan dunia, akhirnya dia menolak Quran. Itu Walid bin Mughirah. Utbah bin Rabi'ah tahu?
Utbah bin Rabi'ah ini adalah bapak dari Hindun. Hindun ini istri dari Abi Sufyan. Utbah bin Rabi'ah ini juga pemuka Quraisy, mati ketika perang Badar. Mati ketika perang Badar. Baik. Sehingga menyebabkan putrinya Hindun dendam kepada yang membunuh bapaknya. Yang membunuh bapaknya, yang membunuh Utbah ini adalah Al-Hamzah, paman Nabi Hamzah. Sehingga Hindun pada perang Uhud membalas dendam dengan cara menyewa pembunuh bayaran bernama Wahsy, ditombak, dibantai, dimutilasi, dimakan jantungnya oleh Hindun. Nah, itu Utbah, dia tuh karena dendam bapaknya Utbah bin Rabi'ah mati di perang Badar. Baik. Jadi saya tajannabu al-asqa, siapa mereka? Allazi yaslan narul kubra, yang nanti mereka akan memasuki dan diazab di an-narul kubra. An-nar secara bahasa artinya api, al-kubra yang paling besar. Api yang paling besar di dunia, di akhirat, itu di neraka Jahannam. Baik. Summa la yamutu fiha wa la yahya. Summa la yamutu fiha wa la yahya. Dan kemudian mereka tidak mati di neraka tersebut dan tidak juga hidup. Yahya artinya hidup. Ya. Nabi Yahya diberi nama Yahya, anak Zakaria ya. Yahya bin Zakaria karena beliau hidup, sedangkan saudara-saudaranya sebelumnya mati, meninggal di janin, keguguran. Sampai usia tuanya istri Nabi Zakaria tidak hamil, tapi setelah berdoa Nabi Zakaria dikabul oleh Allah, hamil. Ternyata Nabi Zakaria di usia 98 tahun. Nenek-nenek hamil. Ibu yang paling tua suka berapa umurnya? Ada yang 98 tahun? 89 ada? 79? 69? Aduh, mana? Oh, ibu 69. 68. 68 Masehi Hijriah, Bu. Masehi. Kalau 68 berarti umur sebenarnya itu sudah 70 tahun. Ya, setiap 30 tambah 1 tahun. Ya, berarti umur ibu sebenarnya 70 tahun. Baik. Jadi kalau kita sudah di atas 40 tahun ini ditanya umur, pakailah Hijriyah, Ibu ya. Jangan pakai Masehi. Itu terus merasa muda terus. Baik. Summa la yamutu fiha wa la yahya. Ini ayat kata ulama, kata Imam Qurtubi, wa annal muwahhidin minal mu'minin idza dakhalu jahannam wa hiya naru sughra ala qaulil farra ihtaraqu fiha wa matu. Ayat 13 ini kondisi penduduk neraka yang permanen, yang khalidina fiha, mana mereka itu dikekalkan di neraka. Ya Bu ya. Bagaimana seorang itu kekal di neraka? Tidak akan mati-mati, dipertahankan hidupnya untuk merasakan azab. Sedangkan al-muwahhidin, al-mu'minin, orang yang bertauhid, orang yang beriman, apabila masuk ke neraka Jahannam, ihtaraku, terbakar, wa matu, lalu mati langsung. Jadi kalau ada tanya penduduk neraka itu ada yang muslim, ada. Jadi penduduk neraka itu ada 2 jenis, permanent resident dan temporary resident. Ada penduduk sementara dan ada penghuni permanen. Penghuni permanen ini orang yang disebut dengan summa la yamutu fiha wa la yahya. Orang yang mati dalam keadaan kafir. Dan tidak pernah sekalipun mengucapkan la ilaha illallah. Ya, nauzubillahi min dzalik. Baik, sedangkan orang Islam yang meninggal atau yang masuk neraka Jahannam, mati langsung, habis langsung. Ya. Tinggal arangnya lagi. Arang itu yang akan dihidupkan nanti. Nih. Sebab mereka mendapatkan syafaat dari kalimat la ilaha illallah itu. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tapi bukan berarti mengentengkan Bu ya, akan Islam ya, paling biko masuk akan neraka habis langsung itu. Tidak mengentengkan maksudnya di situ. Berarti memang penduduk neraka itu terbagi
dua. Ada yang permanen, la yamut, disebut la yamut maknanya tidak mati sehingga fayastarihu minal azab, tidak mati sehingga mereka bisa istirahat dari azab. Karena kematian menyebabkan syaraf kita tidak berfungsi. Dalam mati rasa, sedangkan tujuan mereka masuk neraka itu untuk merasakan azab. Maka kata ulama, la yamut yani la yamut fayastarihu minal azab. Tidak mati sehingga bisa mereka istirahat dari rasa sakit. Tapi wala yahya juga, tidak hidup hayatan tanfa'uhu, hidup yang bermanfaat. Jadi keadaannya apa tuh? Keadaannya dalam keadaan memang dicipta, didesain untuk merasakan azab, tidak merasakan nikmat sama sekali. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian qad aflaha man tazakka. Qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung kata Allah, sungguh berhasil, sungguh meraih apa yang diinginkan. Karena kalimat aflaha itu maknanya luas, ceritanya panjang. Kalimat aflah itu maknanya dari kata al-falhu asyaqqu, artinya melobangi, menanam. Orang yang menanam disebut petani dalam bahasa Arab disebut fallah. Kenapa fallah disebut fallah? Karena dia berusaha mencari lahan yang bagus, kemudian dia gemburkan, kemudian dia pilih benih yang bagus, bibit yang bagus, dia siram, dia tanami, dia rawat, dia jauhi dari kasih obat untuk jauh dari hama dan penyakit, kemudian bersabar, bertawakal, berdoa, kemudian ada pada hari tertentu, pada akhirnya dia bisa memanen. Itulah yang disebut dengan al-fallah atau petani. Seakan dengan kata falah yang artinya kemenangan. Jadi qad aflaha yuflihu al-muflih, orang yang menang. Yaitu sungguh beruntung orang-orang yang orang yang telah mendapatkan hasil panennya selama ini yang dia usahakan. Jadi di situ ada kesungguhan, ada ikhtiar, ada doa, ada tawakal, ada usaha, ada kesabaran. Itulah orang yang menang kata Allah. Qad aflahal mu'minun allazina hum ala salatihim khashi'un wallazina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'il. Allazina apa ayatnya itu? Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun wallazina hum lizakati fa'ilun, seterusnya. Jadi mereka bekerja, beramal itu ada dasarnya, ada perencanaannya, ada ilmunya, dan dirawat. Istiqomah sambil menanti pahala dari Allah. Qad aflah, pada akhirnya mereka akan menuai hasil akhir yang membahagiakan. Jadi kalimat aflah, kalau kita cuma baca terjemah, sungguh beruntung, sukses, kan itu aja. Apa terjemahannya di terjemahan Bapak Ibu? Apa terjemahannya Pak Ibu? Sungguh beruntung, sangat miskin sekali. Sangat miskin sekali maknanya. Kalau kita hanya melihat terjemah, ya. Jadi lebih daripada itu, sungguh beruntung siapa mereka yang tahu apa yang dikerjakan, menyiapkan, bikin planning, perencanaan, bersungguh-sungguh, istiqomah, berusaha, sabar, tekun, memilih bibit benih yang bagus, dia siram, dan dia rawat amalnya itu dari hal-hal yang membatalkan, dari riya, dari syirik, dari mutus silaturahim, dari makan yang haram, sehingga amalnya itu bagus, nanti dia peroleh di akhirat. Itulah maliki yaumiddin, hari pembalasan itu. Ya, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara. Akan dia lihat walaupun kecil. Siapa yang beruntung itu? Man tazakka. Tazakka itu seakar dari kata zakka, yuzakki wa huwa muzakki. Ya. Zakka artinya membersihkan dan menumbuhkan. Dari kata itu muncul istilah zakat. Karena zakat itu membersihkan dan menumbuhkan, membersihkan harta dan menumbuhkan, memberkahinya, itu maksud. Nah,
kalimat Al-Quran itu tidak bisa saja kita hanya patok dari segi bahasa. Jadi salah orang kalau belajar terjemah misalnya atau belajar tafsir Quran hanya dari segi bahasa. Kita harus merujuk kepada tafsir. Apa yang maksud tazakka di sini? Karena secara bahasa, tazakka bisa bermakna membersihkan, mengembangkan, menumbuhkan, atau bisa bermakna tasaddaq, berinfak, ini bisa. Karena tazakka bermakna juga tasaddaq, berinfak, membersihkan harta. Makanya ulama berbeda pendapat soal tafsir. Siapa orang yang sukses itu? Siapa yang beruntung itu? Siapa yang dimaksud dengan kata aflah di sini? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, qad aflaha man tazakka, maknanya tatahhara minasyirki bil iman. Siapa yang memurnikan imannya kepada Allah jauh dari kesyirikan. Itu makna yang pertama. Di tazakka maknanya adalah siapa? Pertama, Bu, beruntunglah orang yang membersihkan kalbunya dari segala kesyirikan, dia murnikan imannya. Jadi kalau kita bicara soal iman itu seperti susu, harus murni, tidak boleh bercampur setitik pun nila, racun, kotoran, darah, dia murni itu. Yang meracuni iman itu adalah syirik, ya, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang kalau punya iman walaupun setitik tapi jernih, itu menyebabkan dia terhindar dari la yamutu fiha wa la yahya. Balik lagi ayat 8 ke 13. Orang tuh kalau punya iman yang murni, maka dia tidak akan, mustahil dia akan kekal di neraka, la yamutu fiha wa la yahya. Maka korelasi antara 13 dengan 14 itu jelas. Summa la yamutu fiha wa la yahya itu penghuni neraka yang kekal. Siapa yang tidak kekal? Qad aflaha man tazakka. Siapa yang punya iman walaupun kecil tapi ikhlas kepada Allah. Nah, dalam tafsir yang lain Ibnu Abbas mengatakan, dari Jabir bin Abdullah mengatakan Rasulullah SAW bersabda, qad aflaha man tazakka, maknanya man syahida an la ilaha illallah. Siapa yang pernah bersaksi bahwasanya tiada ilah melainkan Allah, maka orang yang pernah mengucapkan la ilaha illallah tak akan mungkin kekal di neraka. La yamut fiha wa la yahya, tapi dia yamut wa yahya fil jannah. Dia akan mati ketika diazab, langsung mati, kemudian dibangkitkan, dimasukkan ke sungai kehidupan, lalu diangkat menjadi ahli surga. Kita akan memahami, kita sekarang tidak paham kata aflah di sini, Pak Ibu. Kita akan paham nanti kalau sampai di akhirat. Betapa mulianya kalimat la ilaha illallah tersebut. Itulah kalimat yang dibutuhkan, password yang dibutuhkan orang-orang yang terjungkal masuk neraka jahanam. Kenapa dulu di dunia dia tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Baik. Kemudian ada yang bagi ulama yang memaknai tazakka itu adalah turunan dari kata zakka, maknanya tasaddaqa, maka disitulah muncul tafsir-tafsir yang berkaitan tentang infak. Makanya tafsiran kedua kata Ibnu Umar, anna zalika fi sadaqatil fitri, zakat fitrah kata orang awam. Maksud qad aflaha man tazakka, tazakka itu maknanya ialah orang yang menunaikan zakat fitrah. Dasar yang kedua, dasar bahasa tadi dari kata tasaddaqat. Dasar yang kedua karena setelahnya itu ada ayat wa zakara asma rabbih fa shalla. Tidak disebutkan kalimat tazakka kemudian salat setelahnya, kecuali tazakka sedekah yang maksud di situ adalah zakat fitrah. Shalla yang disebutkan di ayat berikutnya maknanya sholatul Id atau sholatul Idul Fitri. Jadi sungguh beruntung orang yang membayar zakat fitrah. Tetapi zakat fitrah ini amalan yang tidak bebas sendiri. Dia amalan yang terkait dengan amal yang lain. Apa itu? Puasa Ramadan.
Ada orang puasa Ramadan bisa menjamin Bapak Ibu puasa Ramadan Ibu sebulan itu rahasia. Bagus puasa Ramadannya. Pasti banyak kurang, entah mata, telinga, mulut, kadang nggak bisa dijaga. Makan yang indah, tapi mulut kadang-kadang masih agak kurang tarem gitu ya. Ada ibu-ibu siko, ada ibu-ibu lain. Ya. Maka orang yang berpuasanya sudah menjaga diri itu nggak bebas dari kesalahan dan kekurangan dalam puasanya. Membersihkannya dengan zakat fitrah. Maka beruntunglah orang yang berpuasa bulan Ramadan, siangnya dia qiyamul lail, tarawih, kemudian dia sadar dirinya puasanya tidak sempurna, lalu dia keluarkan zakat fitrah sebelum sholat Id. Itu maksudnya. Jangan bayar zakat fitrah setelah Id. Itu sedekah biasa. Jadi kalau untuk zakat fitrah harus dibayar sebelum sholat. Kalau bisa jauh sebelum itu agar panitia bisa membagikannya dengan baik. Kalau sedekah sebelum sholat Id, zakat fitrah dibayar setelah Id, itu namanya sedekah biasa. Tidak laku lagi. Berbanding dengan kurban. Jangan motong kurban sebelum sholat Id. Kurban itu harus setelah sholat. Itu bedanya. Baik. Itu tafsir Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Baik. Yang ketiga, yang dimaksud dengan tazakka maknanya ialah zakatul amwal, zakat mal secara umum, zakat harta secara umum. Jadi qad aflaha man tazakka, sungguh sukses beruntung orang yang membersihkan hartanya dari yang bukan miliknya. Jadi kita tadi tahu bahwasanya kalimat tazakka dari zakah yang bermakna membersihkan dan menumbuhkan. Ya. Maka harta yang berkah itu apabila zakatnya dikeluarkan. Itu maksudnya. Harta yang bisa menyelamatkan dari hisab nanti di hari akhir adalah zakat. Harta yang dikeluarkan bersih dari hak orang lain di dalamnya. Ini belum kita bisa pahami di dunia. Kalau baru kita pahami nanti di akhirat. Di nyasa, adu geti orang dalam harta wakiro. Makanya di dunia bagi orang yang beriman kepada Allah, jangankan yang wajib seperti zakat, yang sunnah saja dikeluarkan. Jaga-jaga jangan sampai ada hak orang di dalam duit kita. Sejalan dengan firman Allah, wallazina fi amwalihim haqqun ma'lum lisaili wal mahrum. Jadi orang beriman yang sukses itu adalah orang yang tahu dalam hartanya itu ada hak orang lain. Ya. Baik orang itu meminta, sa'il wal mahrum, baik yang tidak meminta. Jadi awak harus tahu diri. Kadang kau punya utang ke orang. Orang itu tidak selamanya akan menagih. Itu tidak pegang. Kadangnya diam misalnya. Bila 100 kali ditagih. Nah, itu namanya mahrum tuh. Wallazina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili, yang meminta, yang menagih, wal mahrum yang tidak menagih. Bagi orang beriman tidak perlu ditagih sebenarnya. Dia sadar sendiri harus bayar. Karena ngeri di akhirat kalau bawa harta yang di situ tercampur harta yang bukan haknya. Kita akan memahami kalimat qad aflaha di sini kalau sampai pada akhirat. Qad aflaha man tazakka maknanya menunaikan ya, kewajiban-kewajiban yang berkaitan tentang harta. Baik, itu tafsiran. Sebenarnya ulama membagi zakat itu menjadi 3. Ya, zakat atau tazkiyah, penyucian itu menjadi 3. Ada nama tazkiyatun nafs atau zakatun nafsi. Zakat jiwa atau pembersihan jiwa, tazkiyatun nafs. Yaitu dengan taubat, ibadah, zikir, tahalli wa tahalli, itu istilahnya. Berusaha menghilangkan sifat-sifat buruk dalam kalbu, penyakit-penyakit hati namanya takhalli. Kemudian tahalli, berhias, kalbunya dihiasi dengan akhlak-akhlak yang mulia. Nah, itu namanya tazkiyatun nafs atau zakat jiwa. Zakat yang kedua, zakatul mal, yaitu membersihkan harta dari yang bukan milik haknya.
Itu terbagi, itu tuh juga disebut dengan zakatul mal, itu juga istilahnya sedekah ya. Yang ketiga zakatul ilmi, zakat ilmu. Apa itu? Mengajar. Jadi kita mengajar itu termasuk juga zakat ilmu ya. Jadi beruntung kalau orang bisa melakukan ketiga-tiganya. Pertama dia zakatun nafs, dia bersihkan jiwanya, kolbunya, kemudian dia zakat mal, berarti uangnya banyak kan. Kemudian dia juga memiliki zakatul ilm, berarti ilmunya banyak. Jadi berusaha kita bisa berzakat, dan berusaha kita bisa berzakat mal maupun zakat ilmu. Baik. Diriwayatkan dari Atha, seorang tabi'in ya, imam tabi'in. Qala nazalat, ayat ini, ayat mana? Qad aflaha man tazakka, turun kepada Utsman bin Affan. Pada siapa Pak Ibu? Utsman bin Affan. Siapa itu? Menantu dari Rasulullah ya. Beliau punya gelar Zunnurain, yang memiliki dua cahaya. Maksudnya menikahi dua putri Rasulullah, tapi tak bersamaan ya, tak boleh menikahi perempuan yang bersaudara atau berkerabat secara bersamaan ya. Wa anta jama'u bainal ukhtain, dan tak boleh kamu mengumpulkan dua saudari. Jadi meninggal putri Nabi, kemudian menikahkan dengan putri yang lain. Itu Utsman bin Affan, orang kaya raya, sahabat kan Nabi kaya, menantu Nabi SAW. Jadi Nabi punya dua menantu yang berbeda. Ali menantu yang miskin, Utsman menantu yang kaya. Tapi kehidupan Nabi tidak berubah, tidak pilih kasih juga Nabi. Ya, ke Ali sayang juga, ke Utsman juga sayang. Kadang-kadang sayang itu kalau ke menantu yang kan setuju itu langsung. Kalau menantu yang kurang kayo, kadang-kadang datang inyo kabar sudah ditanya udah gitu. Kalau yang kayo disusul malah dijapi ke simpang. Tapi Nabi SAW, lihat, Nabi dalam sejarah pernah berhutang untuk membeli makan, menggadaikan baju besinya. Kalau Nabi itu memanfaatkan menantu, tinggal minta kan, Utsman, setoran, nah ini gitu. Ya. Kalau Nabi istilahnya bergantung pada menantu yang kaya, Utsman, Nabi SAW pasti memanfaatkan. Buktinya Nabi pernah berhutang kepada Yahudi baju perang beliau untuk membeli makanan. Ya. Kalau Nabi itu pilih kasih, tidak sayang kepada Ali, tidak mungkinlah Nabi dalam berbagai kesempatan itu memuliakan dan memuji Ali. Ali itu disebut dengan babul ilmi dan seterusnya, pintunya ilmu. Ya. Dan apa namanya? Itu menunjukkan Nabi itu tidak ada pertimbangan kekayaan, kedudukan untuk memuliakan seseorang. Jadi itulah akhlak dari Rasulullah SAW. Baik, ayat ini turun berkenaan tentang Utsman bin Affan. Dulu ceritanya kana bil Madinati munafiqun kana lahu nakhlatun ma'ilatun fi dari nahrujuli minal ansar. Ada orang munafik di Madinah yang punya sebatang pohon kurma, yang batang pohon kurma itu condong kepada tetangganya, orang Ansar, Muslim Ansar. Ketika angin berhembus, jatuh buah itu ke sebelah. Maka Ansor tadi itu dia makan. Itu boleh ya. Jadi itu boleh. Kalau ada buah tetangga atau pohon tetangga itu masuk ke halaman kita, kemudian buahnya jatuh di halaman kita, itu halal untuk dimakan. Ya. Tapi orang ini tidak mau, marah dia. Dia mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah gini. Saya berkeberatan kalau buah saya diambil sama itu.
Sebenarnya gampang aja, tinggal tarik pohonnya, pindahkan, gitu kan mudah saja. Tapi dia dasar tidak mau berbagi memang, gitu kan. Ya. Kemudian Rasulullah mengirim seorang utusan untuk beri keputusan. Utusan itu mengatakan, ya, utusan Nabi, inna akhakal ansari dzakara anna busraka wa ratabaka yaqa fi manzilihi fayakuluhu wa yaluhu fahallaka an tu'tiyahu naflatan fil jannah badalaha. Kata Nabi, mau enggak kami ganti buah yang dimakan orang tetanggamu itu karena pohonnya itu berat sebelah masuk ke halaman orang, kami ganti, kata Rasul, kami janjikan dengan sebuah pohon di surga. Jadi Nabi menawarkan fadilah, keutamaan pahala yang besar, yaitu pohon di surga. Kemudian apa kata munafik itu? Abi'u ajilan bi ajil. Apakah saya ingin menjual yang real, yang di dunia ini dengan sesuatu yang masih jauh? Maksudnya apa itu, Pak Ibu? Dia menolak, tidak mau. Surga itu jauh lah, jangan cerita yang jalih dunia begini kok. Nah, itu orang munafik. La af'al, tidak akan saya lakukan itu. Tak beridho saya. Kemudian dengan bijaksananya Utsman mengetahui itu, lalu Utsman menengahi. Utsman dengan cara menengahi, dikasih oleh Utsman satu petak ladang tanah kebun yang berisi banyak pohon kurma untuk munafik itu. Ya. Jadi Utsman memberikan solusi lain gitu kan. Udahlah, daripada kalian ribut gitu kan. Cuman masalah kurma doang, saya kasih satu kebun buat orang munafik tersebut. Ya. Maka turunlah firman Allah, qad aflaha man tazakka. Baik, sungguh beruntung orang yang bersedekah. Ya. Baik, lanjut ke wa zakara asma rabbih fa shalla, dan dia mengingat nama Tuhannya lalu salat. Zakara rabbah. Ayat ini menunjukkan keutamaan salat dan fungsi utama salat, yaitu zikrullah. Ada orang salat tapi tidak ada zikrullah. Jadi inti daripada salat itu adalah mengingat Allah. Aqimis salata li dzikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Iza nudiya lis salati min yaumil jumu'ati fas'au ila apa? Zikrillah. Allah enggak mengatakan kalau telah diseru untuk melaksanakan salat Jumat, fas'au, segeralah kamu ila menuju salatil Jum'ah. Enggak begitu ayatnya. Kalau azan Jumat telah dikumandangkan, bersegeralah menuju salat Jumat. Enggak begitu ayatnya. Bersegeralah dalam mengingat Allah. Karena apa artinya Anda bersegera salat Jumat, tetapi ketika salat Jumat tidak mengingat Allah, tetapi tidur misalnya. Berarti segala sesuatu amal memiliki maksud dan esensi. Substansinya apa? Jangan sampai kita beramal cuman kulitnya, lupa substansinya. Substansi dari bersedekah, berzakat itu salah satunya ialah menghancurkan, mengikis rasa memiliki harta. Mengikis rasa ego bahwasanya hanya kita saja yang punya harta, tidak ada bagian orang lain. Mengikis sifat ketidakpedulian, mengikis sifat kikir. Itu substansi dari zakat, infak, sedekah. Substansi dari as-shalah, salat, itu zikrullah. Kalau tidak ada zikrullahnya, berarti salat tanpa substansi, tanpa ruh. Makanya salatnya bisa ngebut, ya, salat patok ayam itu. Itu sifat orang munafik itu. Salah satu sifat orang munafik adalah tidak mengingat Allah dalam zikir. Iza qamu ila salati qamu kusala yura'una nas wa la yazkurunallaha illa qalila. Orang munafik itu salat, tapi kalau salat riya. Kalau salat tidak mengingat Allah kecuali sedikit, bahkan tidak sama sekali. Ini menjadi dasar pentingnya kita memahami makna bacaan salat. Kalau enggak, kosong salat Bapak Ibu. Jadi berangkat dari memahami makna kata-kata dalam salat, dari situlah muncul kehusyuan. Mustahil orang bisa khusyuk kalau dia tidak memahami apa yang dia baca. La taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan kamu dekati salat sampai kamu paham apa yang kamu baca itu. Itu yang kita
lakukan dulu di awal-awal pengajian di sini kan, memahami, mentadabburi bacaan salat dari takbir sampai salam. Baik. Wa zakara asma rabbih fa shalla, dia mengingat Rabbnya lalu kemudian dia salat. Dari ini juga memiliki banyak tafsiran. Di antaranya ialah zakara rabbahu, maknanya di sini adalah zakara isma rabbih bitakbir fi awwalis shalah li'annaha tan'aqidu illa bi dzikrihi la tabtanu illa bi dzikrihi. Maksudnya ialah mengingat nama Allah lalu dia salat. Maksudnya ialah takbiratul ihram. Jadi ayat ini menjadi dasar hujjah urgensi dan kritisnya masalah takbiratul ihram. Karena itulah yang menyebabkan salat itu dianggap mulai atau tidak, sah atau tidak ada di takbiratul ihram. Dan makanya hati kita tuh fokusnya dimulai dari sebuah titik namanya takbiratul ihram. Makanya saya agak heran kalau orang masuk ke dalam salat, begitu masuk langsung bertakbir. Seharusnya tenang dulu sebentar, pasang niat dalam hati, mantapkan hati, kita menghadap siapa, ya kan? Salatnya salat apa? Qadaan atau adaan atau qadaan, ya, jam'an atau qasran. Ya, itu sebenarnya harus hadir sebelum sholat. Setelah kita mantap, baru angkat tangan, takbir, Allahu Akbar. Baik. Itu salah satu tafsiran ya. Itu sudah cukup lah ya. Kemudian, bal tu'sirunal hayatad dunya. Bal ini dalam bahasa Arab disebut dengan huruf istidrak. Istidrak itu apa sih? Realita. Realitanya gimana kebanyakan manusia dalam berzikir, dalam mengatur hartanya, dikeluarkan zakat apa enggaknya, di dalam interaksi mereka dalam Al-Quran. Kita putar lagi dari awal. Dari ayat berapa tuh? Qad aflaha man tazakka. Sebelumnya lagi sanuqri'uka fala tansa. Itu kan bentuk-bentuk idealnya ngaji itu gini loh, kata Allah. Harta itu seharusnya diginiin loh manajemennya dalam Islam. Sholat itu seharusnya begini loh substansinya. Gitu kan? Mengaji itu begini loh kepada guru misalnya, gitu kan? Sanuqri'uka fala tansa, dalam menjaga hafalan dan lain sebagainya. Dalam menjaga batin, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Ini semua kan konsep. Tapi pada kenyataannya bal. Jadi bal itu huruf istidrak. Allah akan, kalau muncul kata bal, itu biasanya Allah memberitahu realita yang terjadi kebanyakan di manusia, kebanyakan orang. Lihat apa yang terjadi kebanyakan apa? Penyebab seseorang itu tak mau mengaji, tak mau bayar zakat, tidak mau bersedekah, tidak khusyuk dalam sholat, tidak mau dan lain sebagainya yang kita sebutkan di awal tuh. Tu'sirunal hayatad dunya. Kamu melakukan isar. Apa itu isar? Asara yusiru artinya mendahulukan, memprioritaskan. Al-ithar artinya mendahulukan atau memprioritaskan. Kalau orang tahu prioritas, maka dia akan mendahulukan yang paling penting, kan begitu. Nah, kata Allah bal, pada kenyataannya kamu, kata Allah, kalian tu'sirunal hayatad dunya, lebih condong mendahulukan duniawi. Dari sini kita tahu Bapak Ibu, ayat yang menyebabkan seseorang itu tidak khusyuk dalam sholat dunia. Dari sini kita tahu apa yang menyebabkan seseorang itu zikirnya itu tidak ikhlas dunia. Dari sini kita tahu penyebab seseorang itu tidak konsisten mengaji dunia lagi. Dari sini kita tahu kenapa orang itu menjadi pribadi munafik, lahirnya bagus, jaharnya bagus, mayakhfa tidak bagus, dunia lagi. Kenapa orang itu bersikap bermuka dua, dunia lagi? Karena dia memilih kehidupan yang singkat dibandingkan yang abadi. Bal tu'sirunal hayatad dunya. Kata Allah, padahal waw di situ bukan waw athaf. Makna waw di sini ialah padahal. Wal akhiratu khairum wa abqa. Padahal akhirat itu khair wa abqa. Baik. Jadi kamu mendahulukan, memprioritaskan al-hayah, kehidupan, ad-dunya. Dunia ini sebenarnya sifat.
Jadi kalau kita dengar istilah dunia termasuk dalam bahasa Indonesia itu sebenarnya dari sifat. Kata sifat dari al-hayah atau al-alam. Kamu lebih condong kepada alam ad-dunya. Ad-dunya ini ulama bahasa, kata dunia itu sendiri ulama bahasa mengartikan jadi dua. Satu dari dana'ah. Dunia dari kata dana'ah artinya hina. Ya. Ad-dunya juga ditafsirkan atau dimaknai sebagai kehidupan yang singkat, pendek. Ya. Jadi kamu lebih cenderung kepada sesuatu yang rendah nilainya dan pendek masanya. Itu maksudnya. Baik. Padahal wal akhirah. Al akhirah itu juga sifat, maknanya wal hayatil akhirah. Kehidupan yang limitless, unlimited, tidak terbatas, abadi. Padahal kehidupan akhirat itu khairun, maknanya akhyar, lebih baik. Wa abqa, lebih kekal. Bahkan abqa paling kekal. Ya. Sekarang pertanyaannya, kenapa orang itu cenderung kepada dunia dibandingkan akhirat? Saya tanya. Itu sudah dijawab oleh para ulama. Kata Imam Al-Qurtubi, li'anna dunya hadarat wa ujjilat lana. Karena dunia itu hadir, nampak di muka mata. Setuju apa Ibu? Karena dunia itu nampak, hadir di depan mata. Wa ujjilat, begitu realistis, nampak langsung gitu. Thayyibatuha, kebaikan-kebaikannya, wa ta'amuha wa syarabuha, makanan minumannya dan lain. Walizatuha wa bahjatuha, kemilaunya, pesonanya nampak nyata. Kenapa akhirat itu diprioritaskan, sedangkan akhirat itu ghuyyibat anna, tidak nampak. Akhirat itu tidak tampak. Oleh karena itu cenderungannya manusia fa'aghasnal ajil, kita cenderung yang jale-jale saja, yang nampak-nampak saja. Wa taraknal ajil, sedangkan kita melupakan akhirat. Itu sebabnya. Jadi kalau dunia pakai kacamata, dilihatnya itu pakai mata kepala. Tapi untuk melihat keagungan akhirat pakai mata batin, pakai mata iman. Baik. Wal akhiratu khairun wa abqa. Jadi khairun maknanya afdal, lebih baik. Abqa adwam minad dunya, lebih panjang lagi perjalanannya, usianya. Dan kadang Rasulullah memberikan analogi itu. Jadi kalau kita Islam, Pak ya, buku ini lebih besar dari buku ini. Besarnya itu berapa, Bu? Paling beberapa senti kan? Ya, Bu ya. Coba deh saya bilang. Buku ini besar, Bu ya. Buku ini lebih baik, lebih besar dibandingkan buku ini. Nah, kalau kita apple to apple kan, bandingkan gitu kan ya, kita perbandingkan, sebenarnya besarannya itu tidak banyak banget gitu kan, cuman beberapa senti kan. Baik. Nah, sekarang kata Allah akhirat itu lebih baik dan lebih panjang daripada dunia, lebih kekal. Bisa nggak dibandingkan sebenarnya? Sebenarnya nggak bisa. Terlalu banyak lebihnya. Bagaimana perbandingannya dunia dan akhirat? Maha Guru Rasulullah ya mengatakan, "Mad dunya fil akhirati illa kama yad'u ahadukum usbu'ahu fil yam." Perbandingan akhirat itu dengan dunia seperti seseorang yang memasukkan jarinya ke air, ke lautan ya, luas samudra, falyanzur bima yarji. Lihat berapa air yang tertangkap oleh jari itu. Itulah dunia. Sedangkan yang lautan itulah akhirat. Baik. Jadi kalimat khairun wa afdal wa abqa memang itu isim tafdil dalam bahasa Arab, itu perbandingan. Cuman komparasi perbandingan dunia akhirat itu tidak kecil, tapi sangat jauh sekali. Ya.
Nah, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam banyak hadis. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, "Lau anna dunya ta'dilu indallahi janahal ba'udah." Seandainya dunia itu bernilai di sisi Allah seperti sebelah sayap nyamuk. Seandainya dunia itu di mata Allah bernilai seperti sebelah sayap nyamuk. Nyamuk seekor punya nilai nggak, Bu? Apalagi kedua sayapnya, apalagi cuma sebelah pula. Seandainya dunia itu di mata Allah bernilai seperti sebelah sayap nyamuk, masaqal kafir syurbatan ma, tidak akan diberi minum seorang kafir walaupun seteguk air. Ya. Makanya Allah mengajak kita kepada akhirat. Ya. Dunia ini bukan tujuan tapi wasilah. Bukan berarti menjauhi dunia, Pak Ibu ya. Gunakan dunia kita ini untuk wasilah mencapai akhirat. Ya. Jadi dunia di tangan tapi jangan di hati, itu maksudnya. Dunia yang di tangan itu sebagai wasilah untuk memperoleh akhirat. Ya, jadi ahlud dunia bukan berarti dia memiliki benda di tangannya, kita vonis dia ahli dunia nih, nggak ada akhirat, belum tentu. Ada juga ahlud dunia tapi bertopengkan agama. Ada ahlud dunia tapi dia miskin. Soal iman dan mindset. Kalau ada ahlul akhirah walaupun dia dipenuhi dengan harta. Seperti Nabi Sulaiman alaihissalam. Kurang kaya apa Nabi Sulaiman? Tapi bisa dikatakan ahli dunia? Enggak, beliau ahli akhirah. Nah, baik. Jadi ada sebuah analogi dari Malik bin Dinar, seorang ulama, mengatakan, "Lau kanatid dunya min zahab yafna wal akhiratu min khazafin yabqa, la kana al-wajib an yu'sara khazafun yabqa ala zahabin yafna." Kata Malik bin Dinar, seandainya dunia itu adalah emas tetapi bakal habis, ya, emas tapi sementara doang. Ibu dapat emas, misalnya gelas tapi emas ya, ibu dapat, cuman boleh dipakai 3 hari doang, dipinjaman gitu. Sementara ada ibu dapat lagi 1 gelas tapi dari tembikar, dari tanah liat. Atau dari kaca deh, ini kan contoh zaman dahulu ya. Ya. Tetapi selama-lamanya boleh ibu miliki. Ya. Mana ibu pilih? Gelas yang kaca biasa, atau emas tapi di rental 3 hari ulihan? Orang yang berakal pasti milih gelas kaca. Karena karena milik kita selama-lamanya gitu. Tapi kalau emas 3 hari bisa ya, balagak 3 hari. Ya, itu kata Malik bin Dinar itu. Kalau itu terjadi, wajib bagi dia mendahulukan gelas kaca dibandingkan gelas emas bagi orang yang berakal. Fa kaifa wal akhiratu min zahab yafna wa dunya min khazafin yafna. Lalu bagaimana pula apabila akhirat itu adalah sebenarnya emas lalu abadi, lalu dunia itu kaca tapi 3 hari saja. Mungkin tidak dia milih kaca yang cuman dirental, dipinjamkan 3 hari, lalu dia meninggalkan emas yang permanen buat dia. Nyambung sampai sini Pak Ibu? Nyambung nggak? Nyambung ya, alhamdulillah. Baik, ini sama kayak inilah, dulu pernah saya kasih analogi begitu ya. Ibu dikasih rumah, tapi pilih yang satu real estate mahal, tetapi ibu cuman dapat jatah pinjam saja rumah ini setahun. Kalau nominal rumahnya ini 3 miliar, main bagus lah ya, seperti rumah 3M, atau 10 miliar deh, serah Ustaz lah ngasih contoh kan ngasih contoh doang. Ada rumah 10 miliar nilainya, dikasih ke ibu, tapi statusnya pinjam. Tapi ibu dikasih rumah RS, rumah sederhana, ya mungkin nominalnya pembangunan 350 juta lah gitu, udah jadi rumah itu. Tapi permanen, ambil ibu lama-lamanya. Mana yang dipilih? Sedangkan begitu saja kita memilih yang sederhana tetapi selama, apalagi kalau pilihannya ini rumah 10M selamanya, ini rumah RS tapi cuma setahun. Gimana kira-kira? Itulah analogi dalam memahami wal akhiratu khairun wa abqa. Dia lebih baik dan dia abadi. Inna hadza la fi suhufil ula. Ayat terakhir ya. Inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa.
Sesungguhnya hal ini, sesungguhnya hal ini, penegasan ya, sesungguhnya benar-benar hal ini, lafi, benar-benar di suhuf, lembaran-lembaran al-ula. Kalimat al-ula bisa bermakna al-qadim, yang lampau. Kalimat al-ula dalam bahasa Arab itu bisa bermakna yang lampau. Ya. Yang lahlamo gitu. Orang-orang terdahulu disebut al-ula. Atau al-ula bisa bermakna juga yang pertama dan ada yang kedua, kan gitu. Ada al-ula, ada asaniyah, ada asalisa, arabiah, seterusnya. Ada yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Namun kalimat al-ula juga bermakna al-qadim secara mutlak, yang lama, yang berlampau. Jadi sesungguhnya ini telah ada di kitab-kitab nabi-nabi terdahulu, itu maksudnya, sebelum munculnya Muhammad SAW dan Al-Quran. Nah, persoalannya sekarang, ini itu yang mana? Sesungguhnya hal ini itu yang mana? Yang mana yang ada dalam kitab-kitab sebelum Quran itu? Ya. Nah, di sini ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan inna haza, maksudnya kembali kepada qad aflaha man tazakka. Sesungguh beruntung orang yang tazakka tadi itu. Ini ajaran bukan baru, tapi sudah ada di kutub-kutub atau buku-buku kitab-kitab sebelum Al-Quranul Karim. Baik. Kemudian ada yang mengatakan haza itu kembalinya ke surat secara lengkap, yaitu surah Al-A'la seluruhnya, mulai dari Sabbihisma Rabbikal A'la. Maksudnya surah Al-A'la ini sudah ada di buku-buku sebelum Al-Quranul Karim. Baik. Ya. Al-muhim, yang penting gitu kan, suhuf jamak dari sahifah. Sahifah artinya lembaran. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak memberikan suhuf kepada Nabi dan Rasul. Umumnya Nabi-Nabi dan Rasul itu dapat suhuf. Seperti Nabi Adam dapat suhuf. Nabi Syith, anak Nabi Adam, juga dapat suhuf. Nuh kabarnya juga dapat suhuf. Justru yang dapat Alkitab yang sedikit. Mendapat Alkitab itu cuma 4 Nabi. Itu Nabi Musa, Taurat. Nabi Daud, Zabur. Nabi Isa, Injil. Nabi Muhammad SAW, Al-Quran. Kebanyakan nabi-nabi itu dapatnya suhuf. Musa alaihissalam dapat dua-duanya. Kitab juga, suhuf juga. Dalilnya apa? Suhufi Ibrahim wa Musa. Berarti Nabi Ibrahim dapat suhuf, tak dapat kitab. Nabi Musa dapat suhuf dan dapat kitab. Nabi kita tak dapat suhuf. Nabi kita cuma dapat Quran saja, kitab saja. Baik. Jadi inna hadza la fi suhufil ula, secara umum ajaran-ajaran yang telah disampaikan dalam suratul A'la ini, bahkan Al-Qur'an secara umum itu bukan hal yang baru. Itu sudah ada di dalam kitab-kitab sebelum Nabi Muhammad SAW, baik itu dalam suhuf maupun dalam kitab-kitab Taurat, Injil, Zabur dan lain sebagainya. Baik, terakhir ya. Terakhir ada sebuah hadis yang saya mau bacakan, agak panjang nih, terakhir penutup kajian kita. Baik, tentu menjadi pertanyaan bagi kita, apakah isi daripada Al-Quran atau surat Al-A'la yang ada dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran ini, apakah berupa lafaz atau makna? Nah, maka di sini Imam Qurtubi mengatakan adalah makna, bukan lafaznya, karena kitab Taurat tidak berbahasa Arab, kitab Zabur dan kitab Injil juga tidak berbahasa Arab. Maksudnya makna, ajaran, esensi, substansi dari ajaran Al-Quran itu sudah ada di kitab-kitab sebelum Al-Quran dan suhuf ya. Nah, ini didasarkan sebuah hadis, dari Abi Dzar radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah, saya bertanya pada Rasulullah, fama kanat suhufu Ibrahim, bagaimana sih suhufnya Ibrahim itu isinya? Mungkin kita juga ingin tahu Pak Ibu ya. Suhuf Nabi Ibrahim itu isinya. Ingin tahu atau tidak Pak Ibu? Baik, kata Nabi, kanat amsalan kulluha. Jadi isi suhufnya Ibrahim itu berupa amsal. Apa itu amsal?
permisalan-permisalan, analogi-analogi. Baik. Seperti ayyuhal malikul mutasallitu al-mubtala al-maghrur. Wahai raja yang tertipu dan diuji dan yang dibebankan amanah yang besar. Inni lam ab'aska litajma'ad dunya. Aku tidak mengutusmu sebagai raja itu untuk menguasai dunia. Ba'duha ala ba'din walakin ba'astuka lituradda anni da'watal mazlum. Tetapi aku utus engkau menjadi raja agar menjawab doa-doa permintaan orang-orang yang terzalimi. Itulah kira-kira isi daripada suhuf Nabi Ibrahim. Ada lagi contohnya, wa 'alal 'aqili an yakuna lahu sa'at. Bagi orang yang berakal wajib baginya membagi-bagi waktu. Sa'atun yunaji fiha rabbah. Ada waktunya dia bermunajat sendirian kepada Allah. Wa sa'atun yuhasibu fiha nafsah. Ada saat-saat dia menghisap-menghitung dirinya. Wa yukaffiru fiha fi sun'illah, yufakkiru fiha fi sun'illah 'azza wa jalla ilaih. Dan ada waktu-waktu dia mentadaburi ciptaan-ciptaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa sa'atun yakhlu fiha li hajatihi minal mat'am wasyarab. Baru ada waktu-waktu dia memenuhi hajat kehidupan dunia dia. Nah, itu isi daripada di antara isi daripada kitab suhuf Nabi Ibrahim. Wa 'alal 'aqil alla yakuna dha'inan illa fi salas. Tidaklah bagi seorang yang berakal itu melakukan safar, berpergian kecuali dalam 3 hal tujuannya. 1. Tazawwudi lima'ad, sebagai bekal untuk kembali pulang. Wa rammatil ma'ash, untuk mendapatkan kehidupan, nafkah. Wa lazzatin fi ghairi muharram, dan boleh bersenang-senang selama itu tidak haram. Nah, itu kan ajaran yang bagus. Kemudian wa 'alal aqil ay yakuna basiran bi zamanihi. Dan bagi orang yang berakal haruslah dia peduli memperhatikan kondisi zamannya. Muqbilan 'ala sya'nihi. Dia siap dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Wa hafizan li lisanihi, dan dia menjaga lisannya. Wa man 'adda kalamuhu min 'amalihi qalla kalamuhu ila fima ya'ni. Dan dia menghemat kata-katanya kecuali hal-hal yang bermanfaat. Qala qultu ya Rasulullah, fama kanat suhufu Musa? Kalau suhufnya Musa apa isinya ya Rasulullah? Kata Nabi, kanat ibaran kulluha. Isinya adalah ibar. Apa itu ibar? Ibrah, pelajaran, hikmah. Jadi Taurat suhuf Musa isinya adalah hikmah, kata-kata hikmah. Seperti contohnya, ajibtu liman aiqana bil mauti wa kaifa yafrah. Aku sungguh heran dengan orang yang tertawa bahagia sedangkan dia katanya mengaku akan meninggal. Wa ajibtu liman aiqana bil qadari kaifa yansab. Saya juga heran dengan orang yang katanya tahu takdir Allah Maha Pemberi rezeki tetapi bersusah payah lahir batin untuk takut mendapat rezeki. Wa ajibtu liman ra'ad dunya wa taqallabaha wa ahliha kaifa yatma'innu ilaiha. Saya juga heran dengan orang yang melihat dunia dengan segala fenomenanya, lalu dia mencari ketenangan lewat dunia tersebut. Wa ajibtu liman aiqana bil hisabi ghadan summa huwa la ya'mal. Saya heran dengan orang yang katanya yakin dengan hari perhitungan besok, namun dia tidak beramal saleh. Nah, itu diantara isi daripada suhuf Musa. Qultu ya Rasulullah, fahal fi aidina syai'un mimma kana fi yadai Ibrahim wa Musa? Apakah dalam Al-Qur'an kita ini ada ajaran Musa dan Ibrahim dalam suhufnya itu? Ya. Mimma anzalallahu alaika, yang Allah turunkan kepadamu, maksudnya Quran. Qala, Nabi menjawab, na'am, benar, ada. Ada ajaran dari suhuf Musa dan Ibrahim dalam Al-Qur'an. Iqra ya Abazar, bacalah wahai Abu Zar, qad aflaha man tazakka wa zakara asma rabbih fasalla bal tu'siruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi ayat ini atau surat ini termasuk ya makna atau substansi yang ada pada kitab-kitab samawi suhuf sebelum Al-Qur'anul Karim. Baik. Terakhir. Jadi dari ayat ini ulama mengistinbat, mengeluarkan hikmah
Jadi pembersihan jiwa itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hal. Dari kalimat qad aflaha man tazakka sampai habis ada 7 hal metode pembersihan jiwa. 1, zikrullah. Mengingat Allah, zikrullah. Yang kedua, as-salah, berbanyak salat. Yang ketiga, as-sadaqah, rajin bersedekah. Yang keempat, isarul akhirah ala dunia, zuhud, orientasikan dunia yang dia miliki untuk akhirat semuanya. Kemudian yang keempat, al-mujahadah war riyadhah, bersungguh-sungguh dan berlatih. Ya, kelima, ya maaf. Yang keenam, al-ilmu wal khasyah, menuntut ilmu, terutama Al-Quran, dan meningkatkan khasyatullah, rasa takut kepada Allah. Yang ketujuh, qabulun nasaih, menerima nasihat. Ya, itulah 7 obat hati. Ya. Jadi tombok hati itu bukan 4 perkaranya, itu versinya epic ya, opik ya. Nah, kalau tombok hati versi surat Al-A'la itu ada 7 poin. Apa itu? 1, zikrullah. Yang kedua, salat khusyuk maksudnya. Yang ketiga, sedekah. 4, isarul akhirah 'alal dunya, zuhud, mendahulukan akhirat, dunianya untuk orientasi akhirat. Yang kelima, mujahadatun nafs, riyadhah, berlatih ya. Latih baca Quran sedikit-sedikit dulu, salat sedikit, latihan. Yang keenam, menuntut ilmu dan menghadirkan khasyatullah. Yang ketujuh, qabulun nasaih, menerima nasihat. Ya. Baik, itulah beberapa sudah Ibu ya. Tombok hati ya, obat hati. Ada pertanyaan Pak Ibu? Silakan. Ayat 10 Ustaz. Ya saya dzakkaru may yakhsha. Orang yang takut kepada Allah itu akan mendapat pelajaran. Pelajaran di sini ini termasuk hikmah, petunjuknya di sini, katakanlah itu diangkat derajatnya, atau petunjuk pelajaran di sini termasuk ilmu. Pertama saya tanyakan. Yang kedua, ada 3 membersihkan tadi dengan yang satu kata Ustaz tadi membersihkan dirinya. Apakah ini membersihkan dirinya ini mengeluarkan zakat atau boleh dengan bersedekah terus menerus? Itu termasuk di dalamnya membersihkan dirinya. Itu karena kita sudah mengeluarkan zakat atau tadi Ustaz bilang juga membersihkan dirinya. Apakah ini kita pilih di menurut zakat juga kita keluarkan atau cukup dengan sedekah aja setiap saat begitu bisa membersihkan dirinya ini. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi dalam ilmu tafsir atau tafsir yang kita bahas itu saya agar wawasan kita luas dan memahami Quran itu dengan pandangan perspektif yang lebih kaya, makanya saya hadirkan berbagai macam tafsiran. Nah, tafsiran itu bukan untuk diadu atau untuk Bapak Ibu pilih-pilih, bukan begitu. Tetapi untuk dipadukan, untuk dikumpulkan. Ya, perbedaan penafsiran itu bukan untuk ditarjih ya, dalam masalah fikih misalnya ditarjih, ini pilih, tidak ditinggalkan pendapat, tidak begitu. Ikhtilafnya para mufassir, perbedaan para ahli tafsir itu untuk memperkaya. Ya. Jadi jangan bingung dalam mengamalkan. Tadi kalimat tazakka ada yang mengatakan maknanya ialah membersihkan jiwanya dengan zikrullah, qalbunya dengan zikrullah. Kita ambil itu. Ada yang menafsirkan tazakka itu bermakna tasaddaqa, mengeluarkan sedekah. Nanti turunannya ada sedekah ini kan macam-macam, sedekah wajib, zakat, ada sedekah sunnah.
Sedekah wajib diantaranya zakat mal, zakat fitrah, dan lain sebagainya. Atau sedekah mal secara mutlak atau sedekah secara mutlak, baik yang wajib maupun yang sunnah. Nah, sementara tadi tazakka makna yang pertama adalah membersihkan kolbu. Ya. Jadi mana yang kita ambil? Semuanya diambil. Tentu ada prioritasnya kalau ketemu misalnya mana zakat wajib dan mana yang sedekah sunnah. Jangan kita bayar sedekah sunnah tapi zakat wajib tak dibayar, kan begitu. Jadi sedekah setiap hari yang sunnah bagus, tetapi pastikan yang wajib telah ditunaikan. Nah, ketika kita zakat bersedekah juga ada di situ pembersihan hati, bukan hanya kita bersedekah lalu kita menyombongkan diri lalu menyebut-nyebut merendahkan orang yang dikasih. Tapi ketahuilah, sadarilah itu rezeki datang dari Allah. Kita memberikan itu dalam rangka membersihkan sifat kikir dan menumbuhkan rahmah dalam kalbu. Itu sebenarnya. Jadi ketika kita bertemu banyak penafsiran, bukan kita mengadu penafsiran itu, tetapi kita berusaha mengumpulkan dan menjadikan wawasan kita luas dan mengamalkan seluruhnya. Itu maksudnya. Yang pertanyaan pertama tadi, yang mengambil pelajaran itu siapa yang memiliki rasa khasyatullah atau rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka khasyatullah atau takut kepada Allah itu menyebabkan seseorang mudah memahami Al-Qur'anul Karim dan melaksanakan apa yang disampaikan oleh Al-Qur'anul Karim tersebut. Gitu kira-kira Bu ya? Tanya aja Ustaz. Kaget saya. Mengenai zakat ini Ustaz. Kalau tidak sampai satu nisab, zakatnya apa? Harta. Niat kita apa Ustaz? Apa zakat atau sedekah? Jadi zakat mal apabila tidak sampai nisabnya, artinya nisab itu takarannya ya Bu ya. Harta kita misalnya sampai nisab zakat itu 20 dinar ya, sekitar 80-an gram emas ya. Berapa rupiah tuh? Sekitar 80 jutaan ya, anggap aja segitu, lurus-lurus aja lah. Karena emas sekarang sudah segram 1 juta, Bu. Baik. Kalau kita punya harta sampai kena nisabnya, itu harus waspada. Misalnya zakat pertanian. Ya, ini secara umum ya, nanti ada zakat pertanian, ada zakat barang temuan, zakat macam-macam secara umum. Kalau kita ketahui bahwasanya zakat kita, emas kita atau harta kita sampai kepada nisab, mulai catat tanggal berapa itu sampainya. Nanti dihitung haulnya lagi. Haul itu maksudnya berlalunya waktu 1 tahun. Apabila dalam waktu 1 tahun, tahun Hijriah ya, apabila 1 tahun itu harta kita tetap segitu sampai nisabnya bahkan berlebih, maka wajib dikeluarkan zakat. Apabila tidak sampai itu, maka tidak wajib keluarkan zakat. Kalau ibu keluarkan juga namanya sedekah, sunnah, bukan zakat. Wallahu a'lam. Tadi Bu Rini mau tanya apa Bu? Mengulang? Oh enggak tanya. Ada pertanyaan Pak Ibu? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya Pak.